Pembahasan menarik hari ini yang menjadi trending topik adalah Tias sudah dinyatakan hamil setelah sebelumnya mengalami pingsan. Hal itu karena Tias dilarikan ke rumah sakit setelah dibantu Gino yang menolongnya. Hingga endingnya pihak dokter memastikan kondisi Tias yang sedang lemas adalah karena pengaruh janin dalam kandungan sebagai pemicunya. Nah, dari situlah awal mula peran Tias dinyatakan sudah mengandung dengan bukti USG yang dilakukan dokter untuk memastikan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya setelah Tias dinyatakan hamil? Tentu saja proses perceraian akan tetap berjalan dan tetap dilanjutkan karena pada kenyataannya Tias punya niat merahasiakan kehamilan dari Dean. Hal itu sudah terbukti dengan dialog Tias saat bicara sama ibunya, di mana Tias meminta Yuni untuk ikut merahasiakan kehamilan dari Dean karena banyak faktor yang mempengaruhinya, terutama demi menjaga perasaan Hani supaya tidak marah. Sebab Tias tahu kalau sampai Dean tidak jadi menceraikan karena kehamilan, maka Hani akan marah besar dan menyerang dirinya. Itu artinya walaupun Tias sempat marah sama Hani di adegan sebelumnya, namun pada kenyataannya tetap saja perasaan Tias sebagai saudara kandung masih dirasakan. Biarpun begitu, usaha Tias untuk menjauhi Dean tidak akan pernah bisa berhasil, sebab Dean adalah jodoh yang sudah ditetapkan untuk dirinya dan tidak akan bisa dihindari. Apapun yang dilakukan Tias untuk bisa cerai dari Dean, maka tidak akan pernah bisa berhasil. Maka dari situlah di alur cerita selanjutnya, pasti cepat atau lambat Dean akan tahu kehamilannya. Entah akan mengetahui di adegan malam ini juga atau di adegan berikutnya. Namun yang jelas, Tias tidak akan bisa menjauhkan buah hati yang sudah dikandung dari ayahnya yang harus bertanggung jawab, yaitu Dean. Pembahasan menarik berikutnya adalah Hani nampak masih tak terima sebelum dirinya bisa kembali sama Dean dengan cara rujuk, sehingga Hani terkesan memaksakan kehendak untuk menghalangi Dean melanjutkan proses perceraian yang sudah direncanakan sebelumnya. Bahkan Hani terkesan merendahkan diri dengan cara berlutut di hadapan Dean. Namun itu semua tidak akan pernah bisa merubah keputusan yang sudah diambil oleh Dean. Tentu itu bukan suatu kebetulan ya, walaupun Hani terus berusaha menghalangi dengan segala cara yang digunakan, namun tetap saja kalau sudah tidak berjodoh maka percuma. Sebaliknya, walaupun Tias terkesan mengikhlaskan dan mengalah, namun kalau sudah berjodoh, maka Tiaslah yang akan bisa bersama dan bersatu sama Dean dengan situasi dan kondisi serta keadaan saat ini. Terutama masalah kehamilan Tias tidak akan bisa dirahasiakan untuk selamanya. Karena yang pasti Dean akan dapat informasi dari Yuni yang saat ini nampak sedih ketika Tias meminta merahasiakan kehamilan. Itu artinya masih ada harapan kalau Yuni pasti akan kasih tahu kepada Dean tentang keadaan Tias saat ini. Subscribe channel Melly Windiani untuk mengikuti pembahasan cerita menarik berikutnya. Episode selanjutnya, Dean sudah berada di pengadilan agama untuk melangsungkan mediasi. Akan tetapi dari pihak penggugat belum ada yang datang, termasuk Tias dan juga Hani belum sampai di pengadilan. Dari situlah pihak pengadilan memberikan kesempatan untuk menunggu sampai kedua pihak digugat sampai di pengadilan. Hingga pada akhirnya nanti yang hadir di pengadilan adalah Hani dan Wulan yang menemani. Sebaliknya kemungkinan besar Tias dan Yuni tidak bisa hadir dengan kondisi kesehatannya yang menurun saat ini. Nah, dari adanya Tias belum hadir akan membuat Dean kepikiran dan cemas hingga mengkhawatirkannya. Akan tetapi Dean belum mengetahui tentang kondisi Tias saat ini, sehingga Dean berprasangka kalau Tias tidak hadir karena sudah pasrah dengan perceraian. Itu artinya Dean menganggap Tias tidak hadir dalam sidang mediasi karena sudah setuju dengan perceraian yang akan dilangsungkan. Tanpa Dean sadari kalau Tias tidak bisa hadir karena sedang hamil muda anak pertama. Jadi ketika Tias dan Yuni belum hadir di pengadilan, maka akan membuat Hani dan Wulan merasa senang dan punya harapan untuk bisa rujuk sama Dean. Sebab mereka berdua akan menyangka dan menganggap kalau Tias sudah tidak mau mempertahankan rumah tangga bersama Dean. Jadi ketika salah satu yang digugat tidak hadir dalam sidang mediasi, maka sama saja setuju dengan perceraian yang dilayangkan oleh penggugat. Nah, itulah anggapan Wulan dan Hani nantinya, sehingga mereka berdua masih percaya diri bisa rujuk sama Dean dengan dalih mempertahankan rumah tangga di depan mediator pengadilan. Akan tetapi rasa percaya diri dan rasa senang Hani tidak akan bertahan lama,
Karena pada kenyataan nanti, ketika mediasi sudah dimulai, Dian pun masih tetap pada keputusan hingga membuat Hani tidak bahagia atau senang. Malah sebaliknya makin menderita dan sengsara. Dari sinilah awal mula Dian dan Hani pasti akan resmi cerai karena memang sudah tidak berjodoh. Sekeras apapun Hani berusaha membujuk dan meminta Dian untuk tidak menceraikannya, namun tetap saja Dian akan menceraikan Hani. Bukan karena sakit hati karena kejahatan saja, namun Dian sudah mati rasa dan sudah tidak cinta lagi sama Hani, sehingga sangat sulit dan mustahil jika Dian mempertahankan Hani ketika melangsungkan mediasi. Maka dari situlah ketika mediasi sudah dimulai, maka Dian akan tetap tegas dengan mengatakan kalau dirinya ingin tetap bercerai dari Hani. Sebaliknya Hani akan berusaha mempertahankannya, sehingga ketika mediasi menemukan jalan buntu dan tidak menemukan jalan keluarnya, maka proses berikutnya adalah sidang perceraian secara resmi. Sehingga yang membuat Hani dan Dian bercerai adalah kejahatan sudah terungkap, termasuk salah satunya adalah kejahatan Hani yang ingin mencelakai Tias. Selanjutnya kejahatan Hani yang sudah mencelakai Yuni, dan itu menjadi titik lemah Hani tidak akan bisa lagi bertahan sama Dian. Karena pihak pengadilan pasti akan mengabulkan gugatan Dian untuk bercerai dengan Hani. Dan itu berbanding terbalik sama Tias yang tidak akan bisa cerai dari Dian karena kehamilan pasti akan ketahuan. Episode selanjutnya, kesedihan Tias masih terjadi, namun dirinya akan tetap pada keputusan merahasiakan kehamilan. Tentu hal itu dilakukan demi menjaga perasaan Hani dan juga demi kebaikan dirinya supaya tidak lagi mendapatkan kejahatan dari Hani. Sebaliknya Yuni merasa dilema dan bingung atas permintaan Tias, sehingga kandidat yang bisa bongkar rahasia kehamilan Tias kepada dia nantinya adalah Yuni. Sebab situasi dan kondisi serta keadaan nanti yang akan mendorong Yuni terpaksa bongkar rahasia kepada Dian. Akan tetapi sayangnya rahasia kehamilan Tias belum diketahui Dian di kisah cerita malam ini. Namun akan tetap terbongkar di kisah mendatang ketika proses sidang sudah terjadi secara resmi setelah tidak ada jalan keluar dari mediasi yang dilakukan. Lalu apa yang terjadi dan bagaimana reaksi Dian setelah tahu kalau Tias mengandung? Tentu saja akan sangat membuat baper dan sangat seru, karena Dian tidak akan berpisah dari Tias dengan alasan kehamilan. Bahkan pihak pengadilan akan menyatakan kalau perceraian Dian dan Tias tidak sah. Itu artinya ketika Hani sudah deal bercerai dari Dian secara resmi, maka sebaliknya yang bertahan adalah Tias karena Dian akan rujuk demi anak yang ada dalam kandungan Tias. Makin seru dan menarik ya alur cerita selanjutnya. Adegan lain kehamilan Tias akan tetap dirahasiakan, termasuk kepada Gino yang saat ini menjadi penolong buat Tias ketika pingsan. Sehingga Gino akan terus berusaha mendekati Tias dan merasa percaya diri. Hal itu karena Gino tahu Tias dan Dian akan bercerai. Hingga endingnya Gino akan memberikan perhatian lewat video call kepada Tias ketika dirinya masih di kantor, di mana Gino mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tias karena hari ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Itu artinya hari ulang tahun Tias bersamaan dengan kehamilan yang dialami. Lalu apakah Gino akan berhasil mendapatkan Tias lagi? Tentu saja tidak akan mungkin, karena Tias tidak akan cerai dari Dian ketika sudah mengandung. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kisah lengkapnya malam ini. Terima kasih.